Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa dalam kasih Tuhan pada saat pagi hari ini ya. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah adik-adik pada pagi hari ini ya di rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau baik. Karena hanya Tuhan Yesus yang selalu baik di dalam kehidupan kita ya. Kita menaikkan pujian ini adik-adik dengan kesungguhan hati kita. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bersama lagi adik-adik kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Puji Tuhan. Kita akan berdoa adik-adik pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, khususnya adik-adik kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu sungguh sangat baik dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus.
kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Meskipun adik-adik kami beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus memberikan sukacita buat mereka ketika mereka memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, bertahtalah di atas puji-pujian akan kami naikkan bersama-sama adik kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan doa kami dan kami buka ibadah sekolah minggu kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, masih ibadah di rumah ya. Tapi kita percaya ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita semua ya, buat adik-adik semua pada saat pagi hari ini ketika kita memuji, ketika kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian ya, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, pakai gerakan yang di rumahnya ya. Kita mau angkat pujian pure benih ditabur. Semuanya bersuka cita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Pure benih ditabur. Pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure benih ditabur. Pure ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar
pujian tadi boleh memberikan sukacita, boleh menguatkan adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan akan kita dengar pada saat pagi hari ini boleh bertumbuh dan boleh jatuh di tanah yang baik, yang subur ya adik-adik ya. Biarlah ketika benih firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, dapat berakar, dapat bertumbuh dan berbuah lebat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita akan angkat pujian firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi adik-adik katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, katakan, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pagi ini? Ya, kita semua sehat semua ya. Pagi ini kita mengucap syukur, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan untuk pagi ini. Gimana? Alkitabnya sudah siap semua? Kalau belum, adik-adik bisa cari dulu Alkitabnya. Nanti videonya bisa di pause dulu ya. Setelah ketemu, bisa di play kembali. Nah, kalau sudah ketemu Alkitabnya, kita mau baca. Kita sebelumnya mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Pagi ini kami mengucap syukur, kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima cerita firman-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada saat ini, biarlah Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita mau buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Kita baca sama-sama, baca yang keras ya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah adik-adik, sesuai cerita, sesuai ayat Alkitab kita, yang kita baca tadi, di mana Tuhan menginginkan kita untuk menuruti perintah Tuhan dan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau simak video animasi berikut ini. Bumi dipenuhi manusia, namun
mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu. Dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Gimana adik-adik? Sudah lihat videonya semua? Ya, mungkin saat ini kita nggak pernah ngebayangin sebelumnya kalau kita akan merasakan hampir sama seperti yang Nabi Nuh rasakan waktu itu ya adik-adik. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Nah, persamaannya yaitu yang pertama, kita sama-sama terisolasi. Apa itu terisolasi? Nggak bisa kemana-mana. Nah, perbedaannya waktu zaman Nabi Nuh, dia terisolasi di dalam bahtera, perahu yang besar. Sedangkan saat ini kita terisolasi di dalam rumah. Untuk persamaan yang kedua, kita sama-sama takut keluar. Perbedaannya pada zaman Nabi Nuh takut keluar karena ada air bah, air yang sangat besar sehingga kita takut tenggelam. Nah, sedangkan kita saat ini takut keluar rumah karena takut ada virus corona ya adik-adik. Cuma satu hal yang harus ditiru dari Nabi Nuh yaitu dia taat perintah Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan sehingga pada akhirnya air bah itu surut dan selesai semua. Tuhan mencukupkan apa yang Nabi Nuh perlukan. Begitu juga dengan kita saat ini, jika kita adik-adik di rumah saja tetap harus taat perintah orang tua, taat perintah guru di sekolah. Mungkin saat ini sedang belajar online dan banyak tugas ya adik-adik. Nah itu tetap harus dikerjakan. Juga kita harus taat anjuran pemerintah
untuk tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan untuk pagi ini dan mengakhiri seluruh ibadah sekolah minggu online untuk minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa, tetap di rumah saja. Bye-bye.